termasuklah di dalam rumah tangga. Apa yang dibolehkan untuk terlihat bagi wanita? Para ulama mengatakan bahwa aurat wanita tadi di hadapan orang lain seluruh tubuhnya kecuali apa? Wajah dan telapak tangan. Nah, ada di antara ulama yang mengatakan seperti Al-Imam Al-Maududi tadi, bahwa begitu juga auratnya di depan saudaranya, ayahnya dan lain-lain. Tapi pendapat ini tidaklah kuat. Pendapat ini tidaklah kuat. Ini terjadi tanaqud. Nah, karena itu perlu kita fahami bahwa Islam membedakan antara mahram wanita dengan yang lain mahram. Jelas di dalam Al-Quran dijelaskan la li bu'ulatihinna dan seterusnya. Ini jelas bahwa wanita ketika berada di tengah-tengah mahramnya dari keluarganya tidak sama dengan keberadaan dia di tengah-tengah laki-laki yang asing. Nah, karena itu wanita diberi sedikit kelonggaran ketika dia berada di dalam keluarganya bersama mahramnya. Kalau suaminya sudah jelas tadi tidak ada aurat padanya, ini berarti dengan ayahnya, dengan saudaranya, dengan orang laki-laki yang haram menikah antara mereka. Dan seorang wanita tidak boleh dinikahi oleh orang tuanya, oleh saudara kandungnya, anak saudara kandungnya ke bawah. Itu juga baik anak saudara laki-laki maupun anak saudara perempuan. Nah, apa batasan-batasan itu? Tentu kalau dikatakan kelonggaran, tentu dibolehkan mereka untuk menyingkapkan bagian tubuh mereka melebihi dari dua bagian tadi. Melebihi dari wajah dan telapak tangan sampai ke pergelangan tangan itu. Melebihi itu. Tapi mana dia yang dibolehkan itu? Apakah seluruhnya? Nah, disinilah rumah tangga yang mengaku modern hari ini, nak gadisnya pakai sarung short, pakai celana short, kadang pakai baju you can see berbagai macam di hadapan saudaranya, di hadapan ayahnya dan berbagai macam. Nah, disinilah syaitan mudah sekali masuk untuk mendatangkan fitnah antara mereka. Nah, di dalam Islam yang dibolehkan terlihat adalah zina atau mahallu zina. Itu tempat adanya perhiasan. Kenapa? Karena di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ketika wanita dilarang untuk memperlihatkan zinah mereka, lihat surah An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, kecuali yang biasa tampak. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna. Itu mahram semua itu. Di luar suami itu mahram. Di luar suami tentu tidak mahram. Suami adalah memang halal melihat, tidak ada aurat. Tetapi mertua itu tidak sampai kepada kakak dari suami, adik dari suami, keponakan dari suami. Nah, ini yang terkadang kalau di Minang ada batasan ini yang tidak dijaga. Di bodus anak udawa, tapi na laki-laki tidak mahram kita.
Jadi kalau sang istri ketika itu menolak kehadiran kita, walaupun wak berusaha nak je udahnya, dan tersinggung loh. Bayo bini sanu tu tiba wak daknya persilan wak naik. Walau kan naik laki ndak do. Ya wak kan urusan naknya, mamaknya, ndak urusan. Karena itu bukan mahram. Kan yang mahram dari pihak suami bagi perempuan siapa? Bapaknya cuma. Adik suami mahram tak? Tidak. Kakak suami mahram tak bagi istri? Tidak. So, kalau suami itu tidak ada, bisa dinikahi adik-adiknya, adik kakaknya. Itu tidak mahram. Jadi yang menjadi mahram bagi seorang wanita dari pihak suaminya siapa? Ayahnya saja. Terus ke atas kakeknya dan seterusnya. Jadi perlu ya ayahnya saja. Yang penting harus difahami. Saudara ayah tidak mahram. Begitu juga keponakan dari suaminya, apakah mahram dia? Tidak. Nah, jadi kalau dia sendiri di rumah, kemudian ditolaknya keluarga dari suami untuk masuk ke rumah karena mungkin suaminya adalah sedang tidak berada di rumah, apakah itu perbuatan wanita tersebut tidak menghargai? Tidak. Dia dalam rangka menjaga dirinya. Nah, menjaga dirinya, supaya jangan mendatangkan fitnah. Nah, di sini perlu dijelaskan, bukan berarti dusanak laki dan sesuku di Minangkabau boleh masuk kepada di rumah seorang wanita yang menjadi istri dari famili dari dusanak mereka itu. Nah, ini tidak perlu menimbulkan ketersinggungan. Ya, awak kan bawa-bawa model itu. Nantua mamak laki tiba ndak nyok persilan naik ke rumah. Tentu yo laki sedang ndak ada. Nah, apa lagi kalau awak cuma berkawan je lakinya, aku kadang-kadang. Tapi ada orang yang kadang kalau sudah teman suaminya, heboh sekarang kan perkara-perkara selingkuh dan sebagainya, karena tidak menjaga itu. Ia berkawan akrab mana, tapi kawan akrab itu tidak menjadikan dia mahram. Jadi kalau tidak tiba, walaupun itu wak dake, wak konco pelangkin, wak jelakinya, nyo surang saya di rumah, wak surang lo tibonya, anti salah. Tak ada balik saya pulang. Tak usah tersinggung pula. Dan bagi seorang perempuan, jangan pula latah pula dipersilahkan. Kalau datang fitnah, susah menolaknya itu. Itu yang perlu diingat. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan ada pengecualian illa li bu'ulatihinna, kemudian abaihinna, abai bu'ulatihinna, kalau ayah dari suami mereka sampai kakek dan seterusnya adalah mahram. Mahram bagi perempuan tersebut. Jadi kalau ada seorang perempuan menikah, maka ayah suaminya dan termasuk berikutnya adalah kakek dari suaminya sampai ke atas itu adalah mahramnya. Itu saja, ke samping tidak. Kemudian berikutnya abna bu'ulatihinna, anak tirinya dan seterusnya. Nah, apa yang dikatakan zina? Perhiasan. Perhiasan itu kan yang kita kenal selama ini adalah yang dipakai.
seperti gelang, kalung dan macam. Nah, yang dimaksud di sini adalah tempat beradanya perhiasan itu. Nah, dari situlah ulama mengambil kalau wanita muslimah berada di dalam rumah yang ada di situ hanya mahramnya saja, jadi bukan di dalam rumahnya saja yang jadi persoalan ya. Selama ini banyak yang keliru, mentang di dalam rumah tapi orang lain tiba juga. Ada yang lain. Jadi rumahnya saja yang jadi persoalan. Ibu, mana kok tangga sejilbab tu? Ya, awak kan nyiram bunga di muka laman awaknya, ndak keluar pagar. Ndak pagar tu jadi aturan. Yang jadi persoalan mata orang. Mata orang yang memandang. Jadi kalau wanita tersebut hanya berada di lingkungan mahramnya dan suaminya saja, tentu biasanya itu di rumah. Di rumah tidak menjadi ukuran mutlak. Bisa jadi di rumah itu ada orang lain juga. Walaupun di rumah dia, tetap saja dia seperti berada di depan orang asing lainnya di luar rumah. Mana yang dibolehkan? Yaitu zina mereka itu boleh mereka tampakkan. Mereka tampakkan. Maksud zina di situ adalah tempat keberadaan perhiasan tersebut. Kalung di mana? Kalung tangan kan? Nah, karena itulah makanya pendapat yang kuat dari para ulama adalah kalau seseorang berada hanya di tengah-tengah mahramnya saja, maka apa yang boleh tampak dari perempuan itu yaitu mulai dari lehernya ke atas, artinya rambutnya kalau itu mahramnya saja, kemudian pertengahan karena ini keberadaan gelang di sini sampai ke ujung tangan, kemudian berikutnya pertengahan betisnya, bukan kapaonya. Nah, coba lihat sekarang di rumah tangga. Anak gadis berpakaian celana short. Jadi siapa yang menjadi penyebab terjadinya berbagai pelecehan itu? Karena kita sendiri yang tidak menjaga adab. Nah, jadi karena itu perlu diingatkan, apabila berada dia di tengah-tengah mahram dia, tetap dia menjaga aurat beratnya itu mutlak, dan tetap dia menjaga bagian tubuhnya yang menimbulkan, yang bisa mendatangkan fitnah. Karena kalau orang sudah tergoda berbagai macam, dia lupa dengan hubungan-hubungan yang seperti itu. Selama itu dilakukan, maka insya Allah akan terjaga wanita tersebut dan rumah. Dan tentu tindakan-tindakan yang sifatnya bisa mendatangkan fitnah tetap dilindungi. Selama perbuatan-perbuatan tersebut berlandaskan kepada kasih sayang, seperti seorang ayah, dia pangku anak perempuannya karena sayang dan cintanya, tidak ada masalah. Tetapi ketika dia mulai meningkapkan aurat berbagai macam dalam batasan tidak dibolehkan, itu sudah tidak diizinkan di dalam syarak. Kenapa? Karena Nabi SAW kalau beliau pulang dari perjalanan jauh, walaupun Fatimah sudah beranak sekalipun, sudah bercucu beliau dari Fatimah, beliau kalau datang, beliau pangku Fatimah, beliau cium kepalanya. Dan begitu juga Abu Bakar As-Siddiq kalau bertemu Aisyah Ummul Mukminin, tetap beliau kecup keningnya dan kepala Aisyah. Nah, yang seperti itu dibolehkan, tidak ada persoalan dalam perkara itu. Tetapi ketika memperlihatkan aurat yang mestinya tetap ditutup, itu sudah bukan akhlak wanita berada di tengah mahramnya itu. Ini yang perlu diingat. Nah, dengan demikian, maka apa yang boleh, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Bada'i'us Sana'i misalnya, azina, perhiasan itu ada dua. Ada perhiasan batin,
ada perhiasan zahir. Perhiasan zahir inilah yang boleh diperlihatkan, yaitu alkohol. Kemudian al-khatim, cincin, itu zahir. Kemudian perhiasan batin, apa itu? Ikat kepala di dalam, kemudian pengikat rambut, kemudian subang, kemudian berikutnya kalung, kemudian juga khalkhal, ya, gelang kaki, geladah dan siwar. Ada kadang ada orang gelangnya sampai ke sini. Semua itu perhiasan yang bersifat batin, itu boleh diperlihatkan kepada mahram. Kalau yang zahir tadi, alkohol, itu boleh boleh tampak, bukan diperlihatkan, ya, boleh tampak oleh orang asing selama tidak dalam melihat dengan syahwat. Jadi makanya pendapat yang kuat adalah bercadar bukanlah kewajiban, tetapi pilihan. Kalau orang menginginkan untuk menghindarkan diri dari fitnah, maka dia boleh memilih hal itu, dan mudah-mudahan dia mendapatkan atas niatnya itu. Jadi begitu konsepnya. Sedangkan di rumah tangga, kalau dia berada di tengah mahramnya, maka perhiasan batin yang tadi tidak boleh terlihat oleh orang asing, boleh terlihat di gelangnya, berarti tempat gelangnya asing. Boleh terlihat di gelangnya, berarti tempat gelangnya itu. Kemudian kalung kakinya, gelang kakinya boleh terlihat. Kemudian apa? Qiladah, kalungnya boleh terlihat. Dan termasuk juga rambutnya boleh terlihat. Itulah yang dikatakan oleh para ulama. Kita lihat misal As-Siraj, kitab As-Sirajul Wahaj. Wa qila la yanzur min maharimihi illa ma yabdu min indal mihnah. Ya, ketika dia bekerja di dapur berbagai macam, tentu tidak mungkin pula dia seperti itu. Ya, boleh dilihat ar-ra'su, kepala, wal unuq, kemudian leher, wal yadan, kedua tangan, bahkan ada sampai siku, boleh terlihat. Kemudian sedangkan kalau sesama laki-laki, ya boleh terlihat ar-rukbatan, lutut. Saya akan cenderung ke pendapat bahwa lutut pun termasuk aurat kalau dengan orang asing. Tapi kalau dia berada dengan mahram dia, atau dia di rumah saja, maka lutut boleh tersingkap. Jadi bukan berarti dia pakai celana pendek sekali, tidak.